Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nomin Stefania Rera Pampesi dengan NIM 2422059 dari Program Studi Manajemen. Nah, hari ini saya akan membawakan materi manajemen operasional dengan judul Peran Teknologi dan Otomatisasi dalam Efisiensi Operasional serta Optimasi Kinerja. Membedah produktivitas dalam manajemen operasional. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama ada tuh di tujuan presentasi. Tujuan presentasinya, sebelum masuk ke materi ini, saya ingin sampaikan dulu apa yang ingin saya capai lewat presentasi ini. Jadi ada 5 hal yang saya ingin kita sama-sama memahami peran teknologi dan otomatisasi dalam mendorong efisiensi operasional, membedah apa itu produktivitas dan apa saja yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah memahami peran teknologi otomatis dalam mendorong efisiensi operasional. Yang kedua adalah membedah konsep produktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga adalah menguasai strategi optimasi kinerja operasional. Yang keempat adalah mengintegrasikan otomatisasi dengan optimasi produktivitas sebagai satu kesatuan. Yang kelima adalah menerapkan konsep pada kasus nyata. Selanjutnya kita akan membahas tentang gambaran umum. Di gambaran umum ini ada teknologi dan otomatisasi, efisiensi operasional, evaluasi kerja, dan perbaikan berkelanjutan. Supaya lebih mudah dipahami, saya gambarkan dulu alurnya. Di sini ada alur besarnya. Jadi urutannya itu kita mulai dari teknologi, terus otomatisasi itu yang mendorong efisiensi operasional. Efisiensi itu yang bikin produktivitas meningkat dan ujungnya bermuara ke optimasi kinerja. Jadi simpelnya itu semacam pemicu efisiensi. Kalau efisiensinya konsisten, otomatis produktivitas juga ikut naik. Nah, produktivitas yang sudah terukur inilah yang jadi dasar buat terus melakukan optimasi kinerja secara berkelanjutan. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar teknologi dan otomatisasi. Yang pertama itu dari konsep dasarnya, teknologi operasional itu sebenarnya pemanfaatan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem digital untuk mendukung proses produksi dan layanan. Sedangkan otomatisasi itu lebih spesifik lagi, yaitu mengganti aktivitas yang tadinya manual dengan sistem atau mesin yang berjalan otomatis. Kenapa kenapa ini penting diterapkan? Karena tujuannya jelas mempercepat proses kerja, mengurangi waktu siklus produksi, menekankan biaya operasional dengan mengurangi kesalahan manusia, menjaga konsisten kualitas, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara langsung. Di slide selanjutnya membahas tentang bentuk-bentuk teknologi otomatisasi. Yang pertama itu, teknologi dan otomatisasi ini punya beberapa bentuk. Ada RIP dan sistem informasi yang menyatukan data produksi, persediaan, dan keuangan dalam satu platform. Kedua, warehouse dan IOT, yaitu sistem gudang otomatis dengan sensor perancakan, layer team. Ketiga, robotika dan RPA, mencakup robot diiringi produksi sampai otomatis tugas administratif. Dan yang keempat itu ada big data, analitik untuk peramaran, permintaan, dan optimasi proses. Saat penerapan konsep produktivitas. Kalau bicara manfaatnya, penerapan teknologi ini terbukti mempercepat waktu proses, meningkatkan akurasi data, dan menekankan biaya operasional. Contohnya di gudang logistik, sistem manajemen gudang dan identifikasi otomatis bisa mempercepat proses pengambilan barang di manufaktur.
Kombinasi REN, just STEM, dan digitalisasi bikin Rini produksi jadi lebih produktif. Di layanan pelanggan juga, RPA bisa menangani transaksi-transaksi rutin. Nah, dari semua manfaat ini, kita jadi masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu produktivitas. Jadi produktivitas itu sebenarnya rasio antara output atau barang atau jasa yang dihasilkan dengan input yang dipakai seperti tenaga kerja, mesin, modal, dan bahan baku. Terus rumusannya simple, produktivitas sama dengan output dibagi input. Di sinilah peran manajemen operasional, yaitu mengukur, mengevaluasi, dan terus meningkatkan produktivitas ini supaya sumber daya perusahaan benar-benar dipakai secara optimal, bukan terbuang sia-sia. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia, keterampilan, motivasi, dan perhatian karyawan. Yang kedua ada perencanaan produksi, ketepatan, perencanaan, dan penjadwalan. Yang ketiga, teknologi otomatisasi, pemanfaatan mesin dan sistem digital. Yang keempat ada manajemen sumber daya, pemanfaatan bahan baku, modal, dan waktu secara optimal. Slide selanjutnya akan membahas tentang strategi optimasi kinerja dan produktivitas. Yang pertama itu adalah perencanaan, penjadwalan, produksi yang tepat. Terus yang kedua ada pemantauan kinerja berbasis data secara real time. Ketiga, investasi pelatihan dan pengembangan karyawan. Keempat, pemanfaatan teknologi untuk mengurangi pemborosan waste. Yang keempat adalah evaluasi berkala terhadap indikator produktivitas, output per tenaga kerja, per jam, mesin, dan sebagainya. Di slide selanjutnya akan membahas tentang integrasi materi. Terus, nah ini bagian yang menurut saya paling penting dari seluruh presentasi ini. Jadi otomatisasi operasional, peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas, dan optimasi kinerja itu sebenarnya bukan berdiri sendiri-sendiri, tapi saling terhubung membentuk satu siklus yang berkelanjutan seperti simbol tata hingga ini. Artinya, prosesnya tidak pernah benar-benar selesai, tapi terus berputar dan saling menguatkan satu sama lain. Tapi perlu diingat juga ada faktor-faktor yang justru bisa menurunkan produktivitas kalau tidak diwaspadai, yaitu kegagalan kualitas, terus yang menyebabkan pekerjaan harus diulang, hambatan akhiran seperti antrian, efisiensi kapasitas karena mesin sering rusak, atau menganggur, dan yang terakhir kesalahan manajerial seperti keputusan yang kurang tepat atau karyawan yang berkurang berdayakan. Di slide selanjutnya ada studi kasus produktivitas UMKM yang menerapkan teknologi. Nah, untuk memperjelas materi ini, saya angkat satu studi kasus yang produktivitas masih rendah karena proses operasional masih serba manual dan belum memanfaatkan teknologi informasi. Permasalahannya cukup jelas, perencanaan produksi tidak berdasarkan data permintaan, pengelolaan stok masih manual, dan produktivitas karyawan susah diukur. Tapi menariknya dari data yang saya temukan, UMKM sejenis yang sudah menerapkan aplikasi pengelolaan stok dan sistem produksi berbasis permintaan itu terbukti bisa meningkatkan efisien dan produktivitas mereka. Di slide selanjutnya ada analisisnya dan rekomendasi. Dari kasus tadi, saya melihat bahwa rendahnya produktivitas itu sebenarnya disebabkan dua faktor yang saling berkaitan, keterbatasan teknologi dan lemahnya perencanaan produksi. Jadi keduanya memang perlu dibenahi bersama-sama. Tidak bisa cuma salah satu aja. Maka saya mengusulkan 4 rekomendasi, yaitu adalah terapkan sistem pengolahan stok dan produksi digital sederhana. Yang kedua, susunan perencanaan produksi berbasis data permintaan.
Ketiga, berikan perhatian rutin untuk meningkatkan keterampilan SDM. Yang keempat adalah pantau indikator produktivitas secara berkala sebagai dasar optimasi kinerja. Di slide selanjutnya ada kesimpulan yang terakhir. Sebagai penutup, ada 4 hal yang ingin saya tekankan. Pertama, teknologi dan otomatisasi itu mendorong efisiensi proses operasional. Yang kedua, produktivitas adalah rasio output terhadap input yang harus terus diukur. Yang ketiga, ada SDM. Perencanaan teknologi dan lingkungan kerja adalah faktor-faktor utama yang menentukan produktivitas. Dan keempat, itu ada optimasi kinerja adalah proses berkelanjutan, bukan aktivitas satu kali. Di sini ada referensinya. Presentasi ini saya susun berdasarkan beberapa sumber, di antaranya dari jurnal tentang strategi dan fungsi manajemen operasional, jurnal JNU tentang strategi manajemen operasional terhadap produktivitas UKM, dan jurnal inovasi manajemen tentang optimalisasi perencanaan produksi. Semua sumber ini bisa diakses secara online dan saya sudah cantumkan lengkap di slide ini. Saya buka sesi tanya jawab yang ingin bertanya. Kenalkan, saya Hanitra Rahmawati. Ingin bertanya, jika sebuah perusahaan menerapkan otomatisasi penuh namun tidak diiringi peningkatan keterampilan SDM, menurut Anda skenario apa yang paling mungkin terjadi terhadap produktivitas perusahaan tersebut dalam jangka panjang? Izin menjawab ya Hanita. Yang paling memungkinkan itu terjadi adalah teknologi underutilization, teknologi canggih yang terpasang, tapi hanya dipakai sebagian kecil dari kapasitasnya, karena karyawan tidak paham cara menggunakannya. Contohnya, perusahaan beri mesin otomatis yang sebenarnya bisa jalan 24 jam dengan sistem monitoring, tapi karena operator tidak dilatih, mesin cuma bisa dipakai seperti mesin manual biasa. Dalam jangka panjang ini justru bisa jadi kerugian ganda, biaya investasi tinggi tapi ratu produktivitasnya rendah. Jadi otomatis tanpa SDM yang siap itu ibarat beli mobil sport, tetapi nyetirnya masih gaya mobil biasa, potensinya tidak pernah keluar. Oke, selanjutnya, apakah bisa diterima, Hanita? Baik, terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Novianti Andrana Rahmi. Saya tadi kan tadi ada penjelasan integrasi materi. Jadi siklus digambarkan sebagai hubungan yang saling menguatkan antara otomatisasi, efisiensi produktivitas, dan optimasi kinerja. Nah, menurut Anda, bisakah efisiensi meningkat tanpa produktivitas itu ikut meningkat? Sertakan argumentasi dan contohnya. Terima kasih. Oke, izin menjawab ya, Dong Fianti. Bisa, dan ini justru poin penting yang sering terlewat. Efisiensi itu soal menghemat sumber daya untuk hasil yang sama, sedangkan produktivitas itu soal rasio output terhadap input. Contohnya, perusahaan berhasil memangkas waktu produksi 30%. Efisiensi naik, tapi kalau output yang dihasilkan tetap sama, karena permintaan pasar stagnan, produktivitas per periode waktu sebenarnya tidak berubah signifikan. Yang berubah cuma alokasi waktunya. Efisiensi itu syarat perlu, tapi bukan syarat cukup untuk produktivitas. Produktivitas baru naik kalau efisiensinya itu benar-benar dikonversi jadi tambahan output atau pengurangan input real. Apakah bisa diterima, Novianti? Bisa, terima kasih penjelasannya. Ada yang ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Hasni. Nah, dalam studi kasus UMKM ini, permasalahan utamanya adalah perencanaan produksi yang tidak berbasis data dan pengelolaan stok manual. Menurut analisis Anda, mana yang harusnya dibenahi lebih dahulu, sistem digitalnya atau pola pikirnya, kebiasaan kerja pelaku UMKM-nya? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Pikir dulu sih menurut saya baru sistem digital, karena sistem digital secanggih apapun akan sia-sia kalau pelaku UMKM tidak punya kebiasaan
mencatat dan menganalisis data secara konsisten. Ini seperti memberi laptop ke orang yang belum terbiasa menggunakannya, terus dengan data laptopnya jadi cuma alat ketik biasa ideal, mulai dari membangun kebiasaan, mencatat, manual sederhana dulu. Misalnya seperti buku kas harian yang konsisten. Baru setelah kebiasaan itu terbentuk digitalisasi. Tinggal jadi percepatan dan kebiasaan yang sudah ada, bukan hal baru yang asing. Dapat diterima, Asmi. Baik, terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang. wabarakatuh. Siang. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Setiawijaya dengan NIM 2422063 dari kelas MAN 4B, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia Balikpapan. Nah, di presentasi ini saya sampaikan dalam rangka UAS mata kuliah Manajemen Operasional di bawah bimbingan Bapak Nanda Narendra Mufano SEMM. Dengan judul yang saya angkat adalah Blueprint Keunggulan Operasional Menggerakkan Mesin Bisnis Modern. Melalui presentasi ini, saya akan mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana sebuah organisasi menggerakkan roda operasionalnya agar tetap unggul di tengah persaingan bisnis modern. Kita lanjut di slide kedua. Oke, di slide kedua adalah tujuan presentasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menyampaikan tujuan dari presentasi ini. Secara umum, presentasi ini bertujuan untuk membedah bagaimana sebuah organisasi mengubah input mentah menjadi output yang bernilai tinggi secara efisien, sekaligus menjawab tantangan operasional yang sering dihadapi perusahaan modern seperti silo data, pemborosan, dan variasi mutu produk. Ada 4 materi utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada esensi dan karakteristik manajemen operasi. Yang kedua, ada 3 pilar utama keunggulan operasional, yaitu ERP, Lean, dan Six Sigma. Ketiga, bagaimana ketiga pilar tersebut terintegrasi dalam satu arsitektur berlapis. Dan yang keempat, analisis studi kasus nyata beserta rekomendasi solusinya. Harapannya setelah mengikuti presentasi ini, kita semua mampu berpikir kritis dalam mendiagnosis kerusakan dan sistem operasional perusahaan, memetakan akar masalahnya, hingga merancang langkah perbaikan yang tepat. Kita lanjut di slide ketiga, yaitu ada gambaran umum materi atau peta konsep. Nah, jadi sebelum kita masuk ke lebih dalam, saya ingin menunjukkan peta konsep dari keseluruhan materi ini. Pada dasarnya, manajemen operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan visi strategis perusahaan dengan realistis eksekusi di lapangan. Jika kita lihat alurnya, pada level strategis, perusahaan bergerak dari strategi korporat turun ke strategi bisnis hingga akhirnya terrealisasi dalam strategi operasional. Nah, di level taktis inilah muncul 10 keputusan strategis operasional yang dikelompokkan menjadi 3 klaster. Di klaster yang pertama adalah desain, yang mencakup desain produk atau jasa, manajemen mutu, serta desain proses dan kapasitas. Klaster yang kedua adalah infrastruktur, meliputi pemilihan lokasi, tata letak fasilitas, hingga sumber daya manusia dan sistem kerja. Dan klaster yang ketiga adalah logistik, yang mencakup rantai pasok persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan atau maintenance. Terus, ini adalah slide keempat. Dan masuk pembahasan pertama. Jadi, apa sebenarnya esensi dari manajemen operasi ini? Secara konsep, manajemen operasi adalah proses pengaturan sumber daya secara optimal melalui sebuah sistem tertutup
yang mengubah input berupa material, manusia, modal, mesin, dan informasi menjadi output bernilai tambah. Menariknya, fungsi operasi ini tidak berdiri sendiri. Ia berdetak di pusat organisasi dan terus bertukar data dengan fungsi lainnya. Dengan keuangan terjadi pertukaran antara data produksi dengan anggaran dan modal, dengan pemasaran, ketersediaan produk berkaitan dengan ramalan penjualan, dan dengan SDM, kebutuhan keterampilan berkaitan dengan proses perekrutan dan pelatihan. Jika kita bandingkan, ada perbedaan mendasar antara sektor manufaktur dan layanan produk. Manufaktur bersifat berwujud dan dapat disimpan di gudang. Kontak dengan konsumen relatif rendah dan kualitasnya mudah diukur secara objektif. Sebaliknya, pada sektor layanan, outputnya tidak berwujud dan tidak dapat disimpan karena sifatnya yang mudah hangus, kontak dengan konsumennya sangat tinggi, dan kualitasnya cenderung subjektif karena produksi dan penjualannya terjadi secara bersamaan. Nah, sebagai gambaran sederhana, kita coba bayangkan sebuah kedai kopi di sana. Biji kopi dan tenaga barista menjadi input yang kemudian ditransformasikan melalui mesin espresso menjadi output berupa secangkir kopi yang siap dinikmati. Terus kita masuk ke slide kelima. Slide kelima yaitu tritunggal pilar keunggulan operasional. Oke. Nah, di sini itu kita akan membahas apa yang saya sebut sebagai tritunggal keunggulan operasional. Namun sebelum itu, penting bagi kita memahami dulu 3 ancaman utama yang sering dihadapi organisasi modern, yaitu silo informasi, yang kedua ada gesekan proses atau pemborosan, dan yang ketiga adalah variasi kualitas. Untuk menjawab 3 ancaman tersebut, hadir 3 pilar utama. Yang pertama adalah ERP atau Enterprise Resource Planning yang berperan sebagai saraf digital perusahaan. ERP menyatukan seluruh data internal dan eksternal organisasi ke dalam satu basis data terpusat atau yang bisa disebut dengan single source of truth untuk membunuh masalah silo data. Dan yang pilar yang kedua adalah Lean Manufacturing yang berperan sebagai akselerator aliran kerja. Fokus utamanya adalah memangkas aktivitas yang tidak menambah nilai, menggunakan prinsip downtime yang mencakup 8 jenis pemborosan serta penerapan standar 5S. Pilar yang ketiga adalah Six Sigma yang berfungsi sebagai kalibrator presisi. Six Sigma berfokus mematikan variabilitas mutu untuk mencapai kesempurnaan statistik dengan target maksimal 3,4 cacat per sejuta peluang melalui siklus DMIC. Ketiga pilar ini pada akhirnya bermuara pada 5 indikator kinerja utama, yaitu ada biaya, kualitas, waktu pengiriman, fleksibilitas, dan produktivitas. Lanjut slide 6, yaitu integrasi materi atau arsitektur unggulan berlapis atau arsitektur berlapis keunggulan. Nah, bagaimana ketiga pilar ini bekerja secara bersamaan? Saya menggambarkan sebagai sebuah struktur bangunan berlapis yang saling terintegrasi. Lapisan yang paling dasar adalah pondasi data yang diisi oleh ERP, karena kita tidak dapat mengoptimalkan proses yang datanya saja tidak bisa kita lihat. Di atasnya ada lapisan proses yang diisi oleh Lean, karena kita tidak seharusnya menyempurnakan sebuah proses yang masih dipenuhi pemborosan. Dan lapisan yang paling atas adalah lapisan kualitas yang diisi oleh Six Sigma, yang memahami presisi produk akhir karena kualitas tidak dapat dijamin tanpa adanya kendali statistik yang ketat. Nah, pesan kuncinya di sini adalah ketiga metode ini tidak saling menjatuhkan satu sama lain, melainkan saling mengunci membentuk satu keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh persaingan di pasar. Terus ada slide ke-7 yaitu studi kasus. Jadi untuk memperjelas pemahaman kita, mari kita masuk ke dalam studi kasus. Di PT Global Manufaktur adalah perusahaan perakitan komponen elektronik yang berskala besar yang saat ini sedang menghadapi penurunan
profitabilitas yang cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir. Permasalahan utamanya cukup kompleks. Pelanggan mengeluhkan keterlambatan pengiriman barang, tingkat kecacatan produk yang terus meningkat, serta biaya operasional yang membengkak dari waktu ke waktu. Jika kita telusuri lebih dalam melalui temuan lapangan, ada 3 persoalan utama. Yang pertama, terjadinya silo informasi di mana departemen penjualan tidak sinkron dengan departemen produksi, sehingga memicu penumpukan stok bahan baku di satu sisi, atau justru kekurangan barang secara mendadak di sisi lain. Yang kedua, terdapat waktu yang panjang karena komponen setengah jadi yang sering tertahan di lantai pabrik menunggu persetujuan manual, dan yang ketiga, tingkat kecacatan produk sudah melampaui batas toleransi standar pasar. Kita masuk ke analisis kasusnya di slide 8. Sekarang kita akan menganalisis permasalahan di PT Global Manufaktur ini menggunakan pisau bedah Tritunggal, keunggulan operasional yang sudah kita bahas sebelumnya. Dari sisi ERP, kita bisa melihat adanya kegagalan fondasi informasi, ketidakadaannya sistem data terpusat menciptakan apa yang saya sebut sebagai visibilitas buta yang menyebabkan keputusan produksi diambil berdasarkan tebakan, bukan berdasarkan realitas pasar yang sebenarnya. Dari sisi lain, kita menemui indikasi pemborosan khususnya dalam bentuk waiting atau menunggu. Akibatnya proses persetujuan manual secara ekses atau inventory yang kelebihan stok. Akibatnya ramalan penjualan yang meleset dari kenyataan. Nah, dari sisi Six Sigma, terlihat tingginya variabilitas proses, sistem kerja yang tidak terstandarisasi dengan baik menyebabkan mesin menghasilkan output dengan tingkat variasi yang tinggi, sehingga banyak menghasilkan produk cacat. Terus kita lanjut ke rekomendasi solusi. Jadi berdasarkan analisis tersebut, saya mengusulkan 3 fase solusi yang bersifat bertahap. Fase pertama adalah pondasi data dengan mengimplementasikan sistem ERP secara bertahap atau phase rollout, guna menyatukan ramalan penjualan dengan jadwal produksi. Fase kedua adalah aliran proses dengan menerapkan prinsip Lean, yaitu memangkas birokrasi persetujuan di lantai pabrik dan memberdayakan standarisasi kerja melalui 5S. Dan fase ketiga adalah akurasi mutu dengan menjalankan proyek Six Sigma DMIC secara khusus pada mesin perakitan utama untuk mematikan akar penyebab variasi produk cacat. Alasan saya memilih pendekatan bertahap ini adalah karena strategi ini dapat meminimalkan resiko kegagalan teknis, menghemat biaya investasi di awal, sekaligus meredam potensi retensi budaya dan karyawan di lapangan. Jadi demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita masuk kesimpulan, saya ingin membuka kesempatan kepada teman-teman. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, boleh disampaikan sekarang. Ada pertanyaan teman-teman? Ada dong Eka. Boleh? Boleh ditanyakan? Halo? Ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Saya di Farulia Apriliani dengan NIM 24 220776. Ingin bertanya, apa sih perbedaan mendasar antara karakteristik operasional sektor manufaktur dan sektor layanan atau jasa, dan mengapa perbedaan ini penting bagi manajemen operasi? Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya keep dulu pertanyaan dari Divaruli. Saya. Boleh. Saya Vita Pasha Aprilia dengan NIM 2422184. Saya ingin bertanya, mengapa PT Global Manufaktur itu perlu menerapkan ketiga pilar itu,
ERP, Lean, Six Sigma secara bertahap. Bukannya kalau misalnya sekaligus itu lebih baik ya, maksudnya kenapa nggak sekaligus aja? Kenapa Oke, harus bertahap? oke, baik. Oke, Terima kasih. kasih, terima kasih Vita. Oke, saya jawab dulu pertanyaan dari Diva. Jadi untuk jawabannya, manufaktur menghasilkan produk berwujud yang bisa disimpan dengan konsumen rendah dan kualitas mudah diukur secara objektif. Sedangkan layanan yang bersifat tidak berwujud tidak dapat disimpan atau hangus. Kontak konsumen tinggi dan kualitasnya subjektif karena produksi penjualan terjadi bersamaan. Perbedaan ini penting karena menentukan strategi dan desain proses pengendalian mutu dan pengelolaan kapasitas yang berbeda untuk masing-masing sektor. Itu jawaban pertanyaan dari Diva. Gimana Diva? Oke, terima kasih ya, Kak. Oke, saya akan menjawab langsung pertanyaan dari Pita. Itu tuh karena pendekatannya bertahap atau phase rollout minimal resiko kegagalan teknis, menghemat biaya investasi awal dan meredam retensi budaya dari karyawan di lapangan, sekaligus memastikan fondasi data ERP sudah kuat sebelum memperbaiki proses Lean, baru kemudian menyempurnakan kualitas Six Sigma. Gimana, Pita? Oke, baik. Terima kasih. Oke. Kita akan masuk ke kesimpulannya. Nah, sebagai penutup, izinkan saya merangkum poin-poin penting dari presentasi ini. Yang pertama, manajemen operasi adalah fungsi vital dalam menciptakan nilai tambah yang mengubah input menjadi output kompetitif melalui koordinasi lintas fungsi. Yang kedua, ERP bertindak sebagai tulang punggung teknologi yang menyediakan visibilitas real time dan meruntuhkan silo data organisasi. Yang ketiga, Lean berfokus penuh menciptakan nilai maksimal bagi pelanggan dengan memangkas kompleksitas proses dan pemborosan yang tidak perlu. Dan yang keempat, Six Sigma memastikan loyalitas pelanggan dalam jangka waktu melalui konsistensi mutu tinggi dan presiasi statistik tanpa kompromi. Sebagai sintesis akhir, saya dapat simpulkan bahwa keunggulan operasional yang sejatinya hanya dapat tercapai ketika data, proses, dan kualitas diintegritaskan dalam satu arsitektur eksekusi yang harmonis. Nah, untuk sumbernya ada ini yang disusun dengan format APA style. Yang pertama ada buku Operation Management karya Heiser, Render, dan Munson, terbitan Pearson tahun 2020. Terus ada terbitan McGraw Hill tahun 2010 yang rujukan dasar untuk mengintegritaskan kecepatan proses Lean dan akurasi Six Sigma. Dan yang ketiga ada buku YERP karya Jacobs dan Weibark, terbitan McGraw dan Hill. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai perusahaan menggerakkan mesin bisnisnya melalui ERP, Lean, dan Six Sigma. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Bentar. Yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung di sesi presentasi UAS Manajemen Operasional saya. Perkenalkan, saya Nurul Saila dengan NIM 2422067 dari kelas MAN 4B. Di Student Webinar Series 2026 ini, saya mau presentasikan materi dengan judul Digitalisasi Operasional dan Sigma materi menavigasi operational excellence. Jadi gini, selama ini banyak perusahaan itu mengelola masalah operasionalnya dengan cara menebak-nebak. Misalnya baru sadar mesin rusak setelah mesinnya benar-benar mati, atau baru tahu ada masalah kualitas setelah komplain pelanggan sudah banyak menumpuk. Nah, judul presentasi saya ini menggambarkan pergeseran dari cara kerja yang reaktif seperti itu ke cara kerja yang presisi, di mana masalah bisa dideteksi dan diukur sebelum jadi besar. Dengan bantuan teknologi digital dan metode Sigma, yuk kita langsung mulai aja.
Nah, sebelum masuk materi, di sini ada beberapa tujuan presentasi ini. Ada 3 dan urutannya memang sengaja dibuat berjenjang. Pertama, saya akan menjelaskan dulu konsep dasarnya, apa itu ERP, IoT, dan AI, yang sekarang jadi pusat kendali ekosistem bisnis modern. Terus yang kedua itu, setelah paham konsepnya, saya akan masuk ke metodologi Six Sigma, khususnya di siklus DMAIC. Sama cara menghitung di PMO sebagai alat ukur kualitas proses. Yang ketiga, baru kita analisis studi kasus nyatanya untuk melihat bagaimana digitalisasi dan Six Sigma ini benar-benar diintegrasikan untuk menyelesaikan masalah operasional di dunia nyata. Nah, di slide ini saya gambarkan peta besarnya dulu biar teman-teman tidak bingung. Jadi di sini ada 4 tahap. Yang pertama, digitalisasi operasional, ERP, IoT, dan AI ini jadi sumber data, menyediakan data real time dan terintegrasi. Terus yang kedua itu ada Six Sigma lewat siklus DMAIC. Data yang tadi dikumpulkan itu dianalisis lewat define, measure, analyze, improve, control untuk menemukan akar masalah kualitas. Yang ketiga ini integrasi keduanya. Jadi teknologi digital ini mempercepat tiap fase di DMAIC dan sebaliknya Six Sigma ini mengubah data digitalisasi itu jadi perbaikan kualitas yang terukur. Nah, yang hasilnya ini jadi tahap keempat itu operational excellence. Jadi proses yang stabil, efisien, minim cacat, dan berdaya saing tinggi. Nah, kita masuk di materi pertama yaitu digitally operational. Jadi digital operational itu definisinya transformasi menyeluruh dari sistem yang tadinya manual atau terpisah-pisah antar divisi, kayak istilahnya itu seperti silo. Jadi menjadi ekosistem yang saling terhubung real time lewat ERP, IoT, Big Data, dan AI. Jadi ada 4 konsep utamanya itu. Yang satu, visibilitas real time, menggantikan pelaporan manual berkala. Jadi kayak dulu tuh laporan dibuat mingguan atau bulanan, sekarang bisa dipantau kapan saja. Nah, yang kedua, pengambilan keputusan jadi prediktif karena AI bisa mengantisipasi anomali sebelum masalah itu benar-benar terjadi. Terus yang ketiga, ada data jadi terpusat lewat ERP. Jadi istilahnya tuh single source of truth. Jadi semua divisi melihat data yang sama, tidak ada versi data yang berbeda-beda. Terus yang keempat, ada otomatisasi fisik menggantikan proses manual yang berulang-ulang. Nah, manfaat dari digitalisasi ini ada 4, meningkatkan kecepatan operasional karena informasi tersedia secara real time, meningkatkan akurasi data karena mengurangi kesalahan pencatatan manual, meningkatkan efisiensi lewat otomatisasi, dan meningkatkan kebutuhan rantai pasok karena risiko bisa deteksi lebih awal. Jadi saya ambil contoh sederhananya tuh kayak gini. Jadi sebuah pabrik itu memasang sensor IoT untuk memantau kondisi mesin secara real time. Data dari sensor itu terus-menerus dianalisis AI untuk memprediksi kapan kira-kira mesin itu akan rusak sehingga perawatan bisa dilakukan lebih awal sebelum mesinnya benar-benar mogok dan menghentikan produksi. Nah, kita lanjut di materi kedua yaitu Six Sigma Mastery. Jadi Six Sigma ini adalah proses bisnis sistematis top down dari Motorola. Tujuannya itu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dengan cara menghilangkan variasi. Targetnya itu hanya 3,4 cacat per 1 juta peluang yang biasa disebut DPMO. Jadi konsep utamanya itu siklus DMAIC ini define, menetapkan dulu ruang lingkup dan masalah spesifiknya apa. Terus measure, mengumpulkan data-data baseline, data faktual sebelum menyalahkan siapa-siapa. Terus yang ketiga adalah analyze, mencari akar masalah yang tervalidasi statistik, bukan sekedar hanya tebakan. Terus yang keempat improve, eksklusi solusi berdasarkan akar masalah yang tadi. Dan yang terakhir adalah control, menjaga stabilisasi lewat SOP baru biar masalahnya tidak balik lagi. Contohnya seperti ini.
Jadi tim kualitas ini menemukan banyak keluhan dari produk cacatnya. Di tahap define ini, mereka fokus ke lini pengemasan. Yang kedua, to measure, mengumpulkan data cacat per 1000 unit. Yang ketiga, analyze, ternyata ditemukanlah alat ukurnya tidak terkalibrasi. Terus yang keempat, improve dan control, dilakukan kalibrasi ulang plus dibuat SOP kalibrasi berkala. Cacat pun turun signifikan. Selanjutnya, ada DPMO dan karakteristik. Jadi Six Sigma ini berbasis data dan statistik. Fokus mengurangi cacat sampai target nihil cacat dan membutuhkan investasi serta pelatihan lewat sistem build. Jadi rumus DPMO-nya itu total cacat dibagi total unit dikali peluang cacat per unit, hasilnya dikali 1 juta. Semakin rendah DPMO, semakin juga tinggi kualitasnya, dan target sempurnanya itu di angka 3,4 DPMO. Jadi contoh penerapannya itu ada 5.000 pesanan dengan 4 titik potensi cacat. Ada di pengemasan, pelabelan, pemuatan, dan ekspedisi. Dan ditemukannya 350 cacat. Hasilnya DPMO sekitar 17.500 yang setara dengan level 3,6 sigma. Angka ini nanti akan saya pakai lagi di studi kasus. Jadi seperti itu. Terus yang slide ke-8 ini integrasi umum materi. Di tahap define ini, sensor IoT dan dashboard ERP mempercepat identifikasi area masalah secara real time. Di measure, big data dan platform cloud mengumpulkan baseline data tanpa pencatatan manual. Di analyze, AI mempercepat pencarian akar masalah. Di improve, otomatisasi dan digitalisasi alur kerja jadi solusi konkret untuk menghilangkan akar penyebab cacat. Dan di control, sistem SPC otomatis lewat ERP memantau stabilitas proses secara berkelanjutan. Jadi intinya ini digitalisasi bukan cuma perlengkap, tapi bikin setiap tahap di NIIC ini berjalan lebih cepat dan lebih akurat. Nah, kita lanjut di studi kasus. Nah, studi kasusnya ini saya ambil dari PT Logistik Cemerlang. Sekarang kita masuk ke contoh nyatanya. Jadi, perusahaan manufaktur ini dan rantai pasar ini mengalami lonjakan keluhan B2B akibat pengiriman terlambat dan barang cacat. Masalahnya ini ada 15% pesanan B2B terlambat atau rusak dalam 3 bulan terakhir. Pemindaian ini barcode masih manual sehingga jadi bottleneck dan standar ketebalan kardus tidak memadai. Jadi data pendukungnya ini persis seperti yang saya hitung di slide sebelumnya, 5.000 pesanan, 4 titik peluang cacat, dan 350 cacat dengan level sigma awal 3,6. Timnya terdiri dari manajer operasional sebagai sponsor, ahli supply chain sebagai black belt, dan supervisor gudang. Kita masuk di analisisnya. Jadi ini bagian yang paling penting untuk dipahami maknanya. Ternyata 70% cacat itu berasal dari 2 titik kegagalan. Yang pertama itu sistem pemindai barcode manual yang sudah usang dan standar ketebalan kardus yang tidak memadai. Inilah sumber dari 17.500 DPME tadi. Hubungannya dengan Six Sigma ini, kasus ini jadi bukti nyata penerapan di NIIC karena akar masalahnya ditemukan lewat data yang tervalidasi, statistik, bukan sekadar asumsi. Jadi hubungannya dengan digitalisasi, masalahnya ini pemindai manual. Jadi itu sendiri sebenarnya adalah bukti kesenjangan digitalisasi tanpa IoT atau ERP. Pengumpulan data jadi lambat dan rawan bias. Jadi secara kritis, masalahnya bukan hanya dari karyawan, tapi juga dari sistem kerja dan kualitas material. Makanya perusahaan perlu menggabungkan Six Sigma dengan digitalisasi agar cacat produk berkurang secara berkelanjutan. Kita masuk di rekomendasi solusi. Jadi solusinya itu pastinya mengganti sistem pemindai barcode manual dengan scanner otomatis yang terintegrasi
terintegrasi ke sistem digital, dan menetapkan standar ketebalan kardus yang lebih ketat plus inspeksi bahan baku secara berkala. Langkahnya, yang pertama, analisis kebutuhan dan pilih teknologi scannernya terlebih dahulu. Terus kita integrasikan scanner ke sistem monitoring produksi. Terus kita susun standar kualitas kardus dan evaluasi pemasok. Terus yang terakhir, latih karyawan soal sistem yang baru. Kenapa solusi ini dipilih? Karena mengurangi kesalahan input manual, meningkatkan akurasi data dan fasibilitas real time, menekankan produk cacat, dan mendukung peningkatan level Sigma secara berkelanjutan. Sebelum saya tutup dengan kesimpulan, saya buka dulu sisi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya soal digitalisasi, Six Sigma, di NIIC, di PMO, atau studi kasusnya, boleh ditanya. Boleh Fitriana? Baik, izin bertanya. Tadi kan Vela sebutin ada DPMO-nya itu PT Logistik Cemerlang di sekitar 17.500 atau sekitar 3,6 sigma. Itu tergolong bagus atau masih jelek ya dibandingkan standar si sigma itu sendiri? Oke, jadi gini, target sempurna Six Sigma itu di angka 3,4 di PMO, alias level 6 Sigma. Nah, kalau perusahaannya ini masih di angka 17.500 di PMO, atau 3,6 Sigma itu, artinya kualitas proses masih tergolong menengah, belum termasuk ke atas. Jadi, sebagai gambaran, kebanyakan perusahaan itu yang belum menerapkan Six Sigma ini secara serius itu kayak biasanya emang ada di kisaran 3-4 Sigma. Jadi PT Logistik Cemerlang ini masih punya ruang perbaikan yang besar, makanya penting banget buat mereka ini lanjut untuk tahap ke improve dan control, biar levelnya bisa naik mendekati 5 atau 6 Sigma. Apakah jawabannya bisa diterima, Fitriana? Bisa, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Boleh Bunga Aulia? Baik, izin bertanya. Kalau misalnya perusahaan MS Production nih, kayak RPS, tapi mereka tuh nggak pakai metode Sigma, itu cuma dinilai dari masa kualitas. Oke, nah ini itu justru poin penting yang mau aku tekankan di presentasi tadi. Jadi digitalisasi itu sebenarnya cuma alat buat ngumpulin dan menyediakan data secara cepat dan akurat, tapi dia sendiri nggak otomatis tahu apa akar masalahnya atau solusi apa yang paling tepat. Nah, inilah Sigma kita libatkan lewat siklus di NIIC. Berperannya buat mengelola data itu jadi analisis yang tervalidasi, statistik, sampai akhirnya ketemu solusi yang terukur. Jadi kalau cuma digitalisasi tanpa Sigma, itu ibaratnya kita punya banyak data tapi nggak tahu cara bacanya. Makanya di studi kasus PT Logistik Cemerlang tadi itu, kombinasi keduanya itu yang bikin masalahnya bisa diselesaikan secara tuntas, bukan cuma tambal sulam. Apakah diterima jawabannya, Bunga? Sangat diterima. Oke, baik. Sama-sama. Oke, kita lanjut pada akhir materinya, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, digitalisasi bukan hanya pendukung operasional, tapi sudah menjadi faktor strategis dalam meningkatkan kualitas proses bisnis. Ketika diintegrasikan dengan Six Sigma lewat di NIIC, pemanfaatan data menjadi lebih efektif untuk mengidentifikasi akar masalah dan menghasilkan perbaikan yang
ukur. Studi kasus PT Logistik Cemerlang ini menunjukkan bahwa kesenjangan digitalisasi berdampak langsung pada tingkat cacat, sehingga integrasi digitalisasi dan Six Sigma ini menjadi pendekatan yang mampu menurunkan DPMO sekaligus meningkatkan efisiensi perusahaan. Oke, baik. Jadi di sini ada referensinya, ada dari buku Lean Six Sigma, Pocket Toolbook, ada Six Sigma Handbook, dan bahan ajar Konanda, sampai Operation Management dan Supply Chain Management. Lengkapnya ada di slide ini. Baik teman-teman, itu dia presentasi dari saya hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Divaruni Apriliani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai integrasi blueprint of value dalam meningkatkan kinerja operasional dengan studi kasus PT Sat Nusa Persada Tbk. Next. Selanjutnya ada tujuan presentasi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep blueprint of value dan operational excellence matrix. Kemudian memahami hubungan antara kedua konsep tersebut dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Selain itu, saya juga akan menganalisis penerapan kedua konsep tersebut pada PT Sat Nusa Persada Tbk serta memberikan rekomendasi solusi berdasarkan hasil analisis. Next. Selanjutnya ada gambaran umum materi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan gambaran umum dari kedua materi. Blueprint of value berfokus pada bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan melalui proses bisnis yang efektif. Sementara itu, operational excellence matrix digunakan untuk mengukur apakah proses tersebut sudah berjalan dengan baik melalui berbagai indikator kinerja. Jadi, kedua materi ini saling berkaitan. Blueprint of value menentukan nilai yang ingin diciptakan, sedangkan operational excellence matrix memastikan nilai tersebut benar-benar tercapai melalui pengukuran dan evaluasi. Next. Sini ada blueprint of value. Blueprint of value adalah kerangka yang membantu perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan melalui proses operasional yang efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah menciptakan nilai yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan menerapkan konsep ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk, mengoptimalkan proses bisnis, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Next.
Selanjutnya ini ada komponen blueprint of value. Blueprint of value terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah value proposition, yaitu nilai atau manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua ada value creation, yaitu bagaimana perusahaan menciptakan produk atau layanan secara efektif. Yang ketiga ada value delivery, yaitu memastikan produk dapat sampai kepada pelanggan dengan kualitas dan waktu yang tepat. Yang terakhir ada value capture, yaitu manfaat yang diperoleh perusahaan seperti keuntungan, loyalitas pelanggan, dan peningkatan daya saing. Keempat komponen ini saling mendukung dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Next. Sini ada operational excellence matrix. Operational excellence matrix merupakan indikator yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja operasional sehingga perusahaan dapat mengetahui apakah proses yang dijalankan sudah efektif dan efisien. Tujuannya adalah mengukur kinerja operasional, meningkatkan efisiensi proses, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, indikator ini juga membantu perusahaan mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki. Next. Di sini ada indikator operational excellence matrix. Beberapa indikator utama yang digunakan dalam operational excellence matrix yaitu productivity, quality, cost, delivery, dan safety. Productivity ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya. Terus ada quality, menilai kualitas produk yang dihasilkan. Terus ada cost yang berkaitan dengan pengendalian biaya operasional. Ada delivery, mengukur ketepatan waktu pengiriman kepada pelanggan. Sedangkan safety bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Kelima, indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja operasional perusahaan. Next. Ini ada integrasi pada materinya. Setelah memahami kedua materi, dapat dilihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Blueprint of value berperan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan melalui proses operasional yang baik. Selanjutnya, operational excellence. Matrix digunakan untuk mengukur keberhasilan proses tersebut melalui berbagai indikator kinerja. Hasil pengukuran ini kemudian menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan continuous improvement sehingga efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan dapat terus meningkat. Selanjutnya, di sini kita masuk pada studi kasus PT SAT Nusa Persada Tbk. PT SAT Nusa Persada Tbk merupakan perusahaan manufaktur elektronik yang melayani pasar domestik maupun internasional. Perusahaan ini dipilih sebagai studi kasus karena aktivitas operasionalnya sangat berkaitan dengan penciptaan, nilai, dan pengukuran kinerja operasional. Beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan antara lain meningkatkan efisiensi produksi, menjaga kualitas produk, serta memastikan pengiriman kepada pelanggan tetap dengan tepat waktu. Selanjutnya, ada analisis studi kasus pada PT ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan, PT SAT Nusa Persada Tbk telah menerapkan konsep blueprint of value dengan menciptakan produk
yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Di sisi lain, perusahaan juga menerapkan operational excellence metrics untuk memantau produktivitas, kualitas, dan ketepatan pengiriman. Integrasi kedua konsep tersebut membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas produk, dan memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan. Next. Di sini ada rekomendasi solusi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama ini ada mengoptimalkan monitoring KPI agar kinerja operasional dapat dipantau secara berkala. Yang kedua ada memperkuat quality control untuk mengurangi produk cacat. Yang ketiga ada menerapkan continuous improvement agar proses produksi semakin efisien. Yang terakhir ada memanfaatkan sistem digital untuk mendukung pemantauan operasional dan pengambilan keputusan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efisiensi operasional meningkat, kualitas produk tetap terjaga, dan kepuasan pelanggan semakin baik. Next. Nah, di sini kita masuk pada bagian sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Ya, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Eka Setiawijaya dengan NIM 2422063. Izin bertanya, apa manfaat utama bagi PT Satnusa Persada Tbk jika rekomendasi diterapkan? Itu saja. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Saya bertanya, bagaimana jika perusahaan berhasil meningkatkan produktivitas, tetapi kualitas produk menurun? Oke, kasih. Bentar, saya cari dulu jawabannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Apa sih manfaat utama bagi PT Satnusa Persada Tbk jika rekomendasi diterapkan? Menurut saya, kondisi itu belum bisa dikatakan berhasil. Memang produktivitas meningkat. Artinya, perusahaan bisa menghasilkan lebih banyak produk dalam waktu yang sama. Tetapi, kalau kualitas produknya justru menurun, pelanggan bisa kecewa karena produk yang diterima tidak sesuai harapan. Selain itu, perusahaan juga beresiko menghadapi lebih banyak produk cacat, keluhan pelanggan, bahkan biaya tambahan untuk perbaikan atau penggantian produk. Jadi menurut saya, produktivitas dan kualitas harus berjalan seiring berjalannya. Tujuan perusahaan bukan hanya menghasilkan produk sebanyak mungkin, tapi juga memastikan produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan mampu memberikan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Virgi. Menurut saya, jika rekomendasi ini diterapkan, PT Satnusa Persada Tbk bisa menjalankan proses produksinya dengan lebih efisien karena setiap proses akan dipantau dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, kualitas produk juga akan lebih terjaga sehingga risiko produk cacat dapat diminimalkan. Ketepatan waktu pengiriman pun bisa semakin baik karena perusahaan memiliki
pengukuran kinerja yang jelas. Pada akhirnya pelanggan akan merasa lebih puas, kepercayaan terhadap perusahaan meningkat, dan hal tersebut tentu dapat memperkuat daya saing PT Sat Nusa Persada Tbk di industri manufaktur. Gimana? Terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan. Oke. Next. Ini kita masuk pada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Blueprint of Value membantu perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan. Sedangkan Operational Excellence Matrix digunakan untuk mengukur efektivitas proses operasional. Integrasi kedua konsep tersebut dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas perusahaan. Pada studi kasus PT Sat Nusa Persada, penerapan kedua konsep ini berkontribusi dalam mendukung peningkatan kinerja operasional dan daya saing perusahaan. Next. Di sini ada referensi yang saya gunakan ini dalam penyusunan presentasi ini berasal dari buku manajemen operasional, materi perkuliahan, serta laporan tahunan dan situs resmi PT Sat Nusa Persada Tbk. Yang pertama ini ada Heiser C. Render P. Dan Munson, C. 2020 dengan operations management atau 13 tahun version. Yang kedua ada Jacobs, F. R. Dan Chess, R. B. dalam kurung 2022 berjudul Operations and Supply Chains Management dengan 17 tahun. Yang ketiga ada PT Sat Nusa Persada Tbk berjudul Official Website. Yang keempat ada PT Sat Nusa Persada Tbk yang kelima ada Nuvano NN dalam kurung 2025 dengan Blueprint of Value yang dimana bahan ajar mata kuliah manajemen operasional. Yang terakhir ada Nuvano N.N dalam kurung 2025 Operational Excellence Matrix bahan ajar mata kuliah manajemen operasional. Next. Terima kasih waktunya. Saya tutup presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.